Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara semua, semangat Cendi. Ya, pada tahun ini dengan semangat Cendi kita akan terus melakukan banyak pelayanan, khususnya dalam bidang sending, bersaksi, memberitakan firman Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan membacakan firman Tuhan untuk kita dari Galatia pasal 1 ayat 11 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Bagaimana Paulus menjadi rasul. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu saja hal ini dengan pernyataan Paulus ini kita menjadi diingatkan bagaimana Paulus menjadi rasul dari seorang yang penganiaya umat Kristen, pengikut Yesus. Tetapi dia tidak patah semangat. Ketika sudah dipilih menjadi rasul, walaupun banyak cercaan, hinaan, dan ketidakpercayaan dari teman-temannya para ahli Taurat, tetapi dia tidak patah semangat, terus saja maju untuk memberitakan Injil keselamatan yang dibawa oleh Kristus. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengingatkan juga kembali kepada kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita yang sudah dipilih menjadi pengikut Kristus, ayo bagaimana semangat cending kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Membawa berita keselamatan itu kepada orang-orang yang belum percaya. Kondisi kita kurang lebih sama dengan apa yang dialami Paulus pada zaman yang lalu. Paulus saat itu dibenci, dikejar-kejar oleh orang-orang Yahudi yang belum menerima Kristus, hendak dibunuh. Saat ini pun kita dalam sebuah misi penginjilan orang-orang Kristen, kita banyak dicaci, dihina, dianiaya, tertindas. Tetapi seperti perintah Kristus Yesus kepada murid-muridnya, pergilah, beritakanlah, dan ajarlah, dan baptislah mereka dalam namaku. Itulah misi penginjilan sending kita pada tahun ini. Pergilah, beritakanlah Injil saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus. Ajarlah setiap orang di dalam pengenalan akan Kristus Yesus. Ini sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk melayani Tuhan melalui misi sending. Maka kita sangat senang sekali ketika gereja kita yang kita cintai ini, HKBP Petojo, begitu berkobar-kobar di dalam semangat pelayanan sending. Karena intinya, esensinya adalah semua umat, semua orang di HKBP Petojo ingin melakukan pelayanan, melayani Kristus melalui semangat sending. Ada amin? Bapak Ibu Saudara-saudara? Amin. Ada sebuah lagu. Kita diingatkan dengan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Saya nyanyikan dulu sebuah lagu. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat. Penginjilan, berjending itu adalah salah satu bentuk untuk menjadi berkat bagi sesama. Melayani Tuhan itu juga membuat kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus Yesus. Hidup di dalam pengenalan akan Kristus sungguh membuat kita berbahagia. Kesempatan untuk melayani adalah sebuah kebahagiaan. Di era industri 4.0, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang menjadi pusat segala sesuatu adalah aku. Kita menjadi me center. Segala sesuatu berpusat kepada kita. Karena itu, melalui pelayanan zending ini kita diingatkan supaya kita tidak hanya berfokus kepada diri kita sendiri. Kita berfokus juga, kita mau fokuskan diri juga kepada orang-orang lain. Karena apa? Ketika orang-orang lain juga menerima berita keselamatan itu, mereka menjadi selamat. Kita sudah selamat. Bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Kita masih memiliki tugas dan tanggung jawab. Karena itu, jangan hanya berpuas diri dengan apa yang sudah kita raih, segala sesuatunya yang sudah kita punya. Karena kita berpusat kepada diri sendiri saja. Oh tidak. Kita dipanggil. Seperti Paulus yang dipanggil oleh Tuhan. Menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam sebuah pelayanan. Di dalam zending. Di dalam misi penginjilan. Kiranya firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari dengan semangat zending, semangat pelayanan, dengan kebahagiaan untuk melayani Tuhan, sebuah kesempatan yang masih diberikan kepada kita. Paulus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan kepadanya untuk melayani Yesus melalui pemberitaan Injil. Kita pun demikian, jangan sia-siakan kesempatan hidupmu untuk berzending, untuk berpenginjilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Tuhan telah mengingatkan kami, umat yang mengikut Yesus Kristus, untuk tidak lupa akan tugas tanggung jawab kami. Memberitakan Injil ke seluruh dunia. Rasul Paulus telah dipilih oleh Tuhan menjadi rasul. Pergi ke setiap tempat untuk memberitakan berita keselamatan itu. Dan itu adalah suatu kebahagiaan bagi Rasul Paulus. Walaupun demi memberitakan Injil, dia mengalami luka-luka, mengalami banyak peristiwa, penderitaan, batin maupun fisik, penuh dengan derayan air mata. Tetapi itu semua dilaluinya untuk memenangkan Kristus. Demikian jugalah kami, yang seringkali lupa ya Tuhan, untuk pergi memberitakan berita keselamatan itu kepada saudara-saudara kami dalam sebuah misi penginjilan, dalam misi zending. Tuhan, ingatkanlah kami senantiasa melalui kuasa Roh Kudus untuk mau turut serta di dalam memberitakan Injil keselamatan itu. Karena itu tugas dan panggilan setiap orang percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami semua. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.